Saat ini kita kembali dilanjutkan dengan Xian si bocil Luknut yang berteriak ketika dirinya terbangun, dan teriakan dingin yang bergema di samping telinga King Yan tidak keras, akan tetapi pada saat ini teriakan tersebut menyebabkan jiwanya bergetar hebat, tentu saja karena teriakan tersebut mengandung tekanan yang tidak dapat dirinya tahan. Sebuah tekanan semacam ini berasal dari jiwanya dan garis keturunannya, sehingga sebuah pucat pun muncul di wajah King Yan saat tubuhnya mulai menegang. Tentu dirinya pun menyadari bahwa ini adalah garis keturunan kerajaan yang matang. Lalu tangannya yang hampir mendarat di atas kepala Xiao Yan juga tiba-tiba berhenti, dan dirinya tidak ragu sedikit pun saat jari-jarinya menekan udara kosong untuk menarik diri secara eksplosif, dan bersamaan dengan itu pilar ungu emas tiba-tiba melesat keluar dari kuali besar. Lalu pilar tersebut menembus ruang kosong dan dalam sekejap mata itu menabrak tubuh King Yan. Sebuah ledakan pun segera terjadi dengan angin yang menakutkan, dan menyebabkan tenggorokannya terasa manis saat dirinya memuntahkan seteguk darah segar, bahkan tubuhnya terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Sementara itu di sisi lain Siasa dan para ahli lainnya yang bertarung dengan kelompok Hei King di sekitar gunung berapi seketika mereka pun mengalami perubahan drastis, lalu mereka buru-buru mengangkat kepala dan mengarahkan mata ke arah kuali besar. Sosok cantik samar-samar muncul dari tempat tersebut, dan mereka dapat dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka yang menunjukkan tanda-tanda mendidih. Saat ini mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di langit setelah didorong oleh perasaan mendidih ini. Sementara itu Hei King melihat ke kuali besar dan dirinya bergumam dengan gembira, ini adalah garis keturunan kerajaan sejati yang telah terbangun. Di sisi lain api yang membara di dalam kuali besar perlahan padam di depan banyak mata yang hadir. Lalu sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang, dan wanita yang muncul mengenakan jubah ungu emas dan seekor naga dan burung phoenix menari di atas jubah. Mereka muncul seolah-olah mereka hidup yang memancarkan aura mulia dan tidak bisa disembunyikan. Xian si bocil Luknut pada saat ini tidak lagi memiliki penampilan seorang gadis kecil, justru sebaliknya dirinya telah berubah menjadi seorang wanita dewasa dengan penampilan yang cantik dan dapat membawa bencana bagi sebuah negara atau kota, dan banyak mata yang awalnya linglung karena aura mulia Xian si bocil Luknut, karena mereka dapat melihat sayap ungu emas sepanjang 10 meter dikibaskan dengan lembut, dan angin diciptakan dengan suara guntur yang dipancarkan secara samar-samar ketika sayap dikepakkan dan mengguncang jiwa seseorang. Atas hal ini membuat kegembiraan di wajah Hei King tumbuh lebih padat ketika dirinya melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Xian si bocil Luknut, dan sesaat kemudian dirinya pun berlutut di langit dan menyadari bahwa sayap ini adalah sayap phoenix surgawi tubuh naga kuno. Hei King pun dengan suara hormatnya segera berkata mengucapkan salam untuk Yang Mulia Kaisar Naga. Setelah Hei King berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar dan mereka semua memberi salam dengan tertib. Bahkan Siasa, King Yan dan para ahli lainnya dari pulau lain juga mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Tentu saja mereka bukan anggota dari Pulau Naga Timur dan selain itu mereka telah tunduk pada 3 Raja Naga Besar untuk waktu yang lama, sehingga mereka tidak bertindak seperti Hei King dan yang lainnya meskipun telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Hei King pun tiba-tiba menoleh dan dengan marah berteriak kepada kelompok King Yan. Dirinya berkata bahwa mereka semua benar-benar berani dan tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga. King Yan dan Siasa pun tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar teriakan marah dari Hei King. Lalu darah mereka benar-benar tertekan saat dilihat oleh mata umum emas dari kejauhan, dan tekanan semacam ini jauh lebih kuat daripada tekanan dari tubuh ketiga Raja Naga Besar. Keduanya pun bertukar pandangan sebelum akhirnya berkata, mereka telah melihat Kaisar Naga, akan tetapi mereka semua adalah bawahan dari Raja Naga. Oleh karena itu mereka akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika mereka memiliki waktu. Setelah mengucapkan kata-kata ini keduanya pun tidak lagi berani tinggal lebih lama dan tubuh mereka dengan cepat mundur. Bersamaan dengan itu Xian si bocil Luknut pun segera melambaikan tangannya,
dan sayap ungu emas di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Lalu dirinya pun segera memerintahkan Xiao Yan untuk beristirahat terlebih dahulu karena ini benar-benar berat untuk Xiao Yan. Tangan Xian si bocil Luknut pun dengan lembut diletakkan di dahi Xiao Yan dan cahaya ungu emas yang kaya muncul dari tubuh Xian si bocil Luknut. Saat ini cahaya pun mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan dan dalam sekejap mata tubuh Xiao Yan pun telah dibungkus oleh cahaya ungu emas. Setelah Xian si bocil Luknut berubah ke wujud saat ini sepertinya karakternya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Karena sikap dinginnya yang acuh tak acuh tampaknya telah berubah mengandung aura bangsawan. Kemudian tidak lama setelah itu mata ungu keemasan Xian si bocil Luknut melayang ke sekitar Pulau Naga Kuno yang masih terlibat dalam banyak perkelahian, sedangkan sayap di belakangnya mengepak dengan lembut dan sosoknya yang cantik segera muncul tinggi di langit. Xian si bocil Luknut pun melihat ke bawah dan cahaya ungu emas yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut. Lalu cahaya pun tersebar di setiap sudut Pulau Naga Kuno seperti hujan, dan semua medan pertempuran di Pulau Naga Kuno berhenti hampir seketika saat cahaya ungu emas menyebar. Semua orang pun benar-benar terpana, dan saat bermandikan cahaya ungu emas seperti ini maka mereka bisa merasakan bahwa bahkan darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba melambat. Mereka pun menyadari bahwa ini adalah tekanan garis keturunan yang sangat kuat, dan tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh tiga Raja Naga Besar. Tentu tekanan seperti ini benar-benar hanya dimiliki oleh seorang Kaisar Naga. Di sisi lain Men Yan pun terkejut saat dirinya melihat ke langit, lalu ketua Zuli di hadapannya juga tercengang saat dirinya mempelajari sosok yang berada di langit. Dan sesaat kemudian kegembiraan yang sulit ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya, lalu kedua kakinya perlahan berlutut di langit dan air mata segera jatuh membasahi pipinya. Dirinya pun bertanya-tanya, apakah itu benar-benar berhasil? Karena seorang Kaisar Naga akhirnya muncul di suku Naga Void kuno, dan pada saat ini banyak yang rela menyerahkan segalanya karena garis keturunan yang diwarisi dari keyakinan jiwa mereka. Sementara itu Men Yan pun dengan lembut menghela nafas, lalu dirinya bergumam bahwa dengan munculnya Kaisar Naga maka tiga Raja Naga Besar benar-benar akan panik. Meskipun seseorang sekuat Men Yan tidak berlutut pada saat ini, namun dirinya masih membungkukkan tubuhnya untuk melihat sosok di langit yang jauh. Tidak lama Men Yan pun bertukar pandangan dengan Siasa sebelum akhirnya menghela nafas. Bersamaan dengan itu suara tenang yang dipenuhi dengan gengsi yang tidak bisa dilawan perlahan turun dari langit yang jauh. Suara tersebut memerintahkan para komandan dari 3 pulau untuk pergi bersama orang-orangnya dalam waktu 10 nafas. Men Yan dan Xiao tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini, lalu dirinya pun segera menoleh dan melihat ke arah Zuli sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya pun berkata, kegigihan dari Pulau Naga Timur mungkin benar, namun mereka semua benar-benar harus berhati-hati di masa depan, karena tiga Raja Naga Besar semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan ambisi liar, sehingga mereka tidak akan membiarkan Kaisar Naga yang agung menyatukan suku Naga Void kuno. Men Yan pun berhenti tinggal lebih lama lagi setelah dirinya berbicara. Lalu dirinya segera melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok manusia ke ruang kosong di Pulau Naga Timur. Kemudian orang-orang dari 2 pulau lainnya juga buru-buru mengikuti dan mereka tidak berani ragu sedikit pun. Namun ketika para ahli dari 3 pulau melarikan diri ke ruang kosong, justru sosok yang diselimuti oleh cahaya ungu emas di langit sekali lagi berbicara. Xian si bocil Luknut berkata, setelah mereka kembali tolong beritahu 3 Raja Naga Besar, jika suku Naga Void kuno hanya memiliki 1 Kaisar Naga sejak zaman kuno, oleh karena itu tidak ada lagi Raja Naga lainnya, dan ketika saatnya tiba maka Kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan kerajaan di dalamnya. Tubuh kelompok Men Yan pun tanpa sadar gemetar ketika kata-kata ini memasuki telinga mereka, karena Kaisar Naga Agung yang baru dibuat ini marah oleh tindakan arogan dan mendominasi dari 3 Raja Naga Besar, dan tampaknya kemarahan Kaisar Naga akan mengguncang dunia.
Singkat cerita, setelah pertempuran yang terjadi, hari pun telah berganti dengan sosok Xiaoyan yang terbaring di tempat tidur, dan mata sosok Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba bergetar sebelum akhirnya segera terbuka. Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dan melihat ke sekitarnya yang ternyata dirinya telah berada di sebuah ruangan. Tentu Xiaoyan ingat bahwa dirinya harus memperbaiki kristal naga Phoenix untuk Xian si bocil Luknut, dan dirinya sepertinya ingat bahwa pulau naga kuno telah diserang. Xiaoyan pun seketika terkejut saat dirinya mengingat Xian si bocil Luknut. Namun baru saja Xiaoyan hendak duduk, tiba-tiba tempat tidur yang keras dengan paksa berubah menjadi debu. Xiaoyan seketika menjadi tercengang dan dirinya menatap tangannya dengan penuh keterkejutan. Karena pada saat ini dirinya menyadari bahwa kekuatan fisiknya tampaknya tiba-tiba melonjak. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya, apa yang telah terjadi? Lalu Xiaoyan mengangkat lengan bajunya dan menemukan bahwa ada warna ungu emas samar yang terlihat di bawah kulitnya. Bersamaan dengan itu pintu kamar pun segera didorong terbuka. Lalu dua sosok dengan cepat masuk dan mereka bersukacita saat melihat Xiaoyan telah bangun. Tetua Zuli segera berkata, akhirnya teman kecil Xiaoyan telah terbangun. Xiaoyan pun buru-buru bangkit saat melihat lelaki tua tersebut yang memasuki ruangan bersama dengan Hei King di belakangnya. Xiaoyan pun menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tersenyum. Zuli segera berkata, teman kecil Xiaoyan tidak perlu sesopan ini, karena dirinya telah melakukan kebaikan besar pada klan naga Void kuno mereka, sehingga mereka tidak layak untuk kesopanan seperti itu. Menanggapi hal itu, Xiaoyan yang teringat Xian si bocil Luknut dan dirinya segera bertanya, apakah Xian si bocil Luknut telah berhasil? Tetua Zuli tersenyum dan mengangguk dengan kebahagiaan yang melonjak di wajahnya. Mata Xiaoyan pun segera menyapu ke sekeliling dan bertanya, di manakah Xian si bocil Luknut? Tetua Zuli pun tertawa dan berkata, Kaisar Naga yang Agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal naga Phoenix, dan setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang dirinya pun segera mundur, dan kemungkinan pertapaannya kali ini akan cukup lama. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar penjelasan ini, akan tetapi masih merasa sedikit kecewa. Tentu hatinya masih tidak bisa rileks tanpa bisa melihat gadis tersebut. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya tangannya dengan lembut mengusap lengannya dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan setelah dirinya ragu-ragu. Xiaoyan berkata, sepertinya ada beberapa perubahan pada tubuhnya. Tetua Zuli pun tersenyum dan berkata, apakah teman kecil Xiaoyan telah menemukannya? Karena hal ini dilakukan oleh Kaisar Naga yang Agung, yang dimana dirinya memasukkan sebagian dari kekuatan naga Phoenix ke dalam tubuh Xiaoyan dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah Xiaoyan konsumsi, sehingga dengan demikian tubuh fisik dari Xiaoyan telah diperkuat, dan kekuatan Xiaoyan saat ini tidak akan kalah dengan binatang ajaib yang telah mencapai kelas Douzun. Sebuah kejutan pun melintas di mata Xiaoyan dan tidak heran dirinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ketua Zuli pun lanjut menjelaskan bahwa kekuatan naga Phoenix tidak sesederhana yang Xiaoyan bayangkan, dan coba fokuskan pikiran Xiaoyan dan aktifkan kekuatan asing itu di dalam tubuhnya, dan setelah itu lihat saja apa yang akan terjadi. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, namun akhirnya dirinya mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dirinya pun dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam dagingnya dan mengaktifkannya, dan dengan aktivasi energi ini Xiaoyan pun tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sakit, bahkan rasanya seolah-olah semut yang tidak terhitung jumlahnya sedang menggigit seluruh tubuhnya yang menyebabkan hatinya terkejut. Setelah itu Xiaoyan pun buru-buru membuka matanya dan dirinya terkejut ketika melihat bahwa setiap bagian tubuhnya kecuali kepala telah berbentuk sisik naga ungu emas yang tidak terhitung jumlahnya. Tetua Zuli pun segera berkata, ini adalah pakaian skala naga, dan itu adalah keterampilan bertahan yang dimiliki oleh suku naga Void kuno. Namun pakaian skala naga Xiaoyan tentunya tidak biasa, dan sebaliknya mereka adalah armor kuno naga Phoenix kelas tinggi. Mendengar hal itu Hei King pun segera menambahkan bahwa armor kuno naga Phoenix ini benar-benar bagus,
dan dengan benda ini bersama dengan kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya maka dirinya hanya akan menderita luka kecil. Bahkan jika Xiaoyan menerima pukulan dari Tianzun ke-9, kejutan di wajah Xiaoyan pun perlahan ditarik, lalu dirinya mengepalkan tangannya karena penasaran dan hatinya merasakan perasaan kuat yang tidak bisa dihancurkan. Xiaoyan pun bergumam, "Ini memang barang yang bagus." Tetua Zuli pun tertawa sebelum akhirnya lanjut berkata, "Armor kuno naga Phoenix ini biasanya akan bersembunyi di bawah kulit Xiaoyan, dan itu akan segera muncul ketika Xiaoyan mengaktifkannya." Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya sebuah pikiran melintas di benaknya dan sisik ungu emas dengan cepat kembali ke bawah kulitnya. Xiaoyan pun segera menarik perhatiannya dan bertanya, "Di manakah King Lin berada?" Tetua Zuli membelai janggutnya kemudian dirinya segera berkata, "Gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya. Selain itu jiwa tersebut adalah ular surgawi berkepala 9 yang paling ganas di antara ular surgawi kuno, sehingga keadaan alami dari orang ini sangatlah brutal. Meskipun gadis itu dapat mengandalkan teknik hipnotis untuk mengendalikannya, namun ular surgawi berkepala 9 pasti akan menggigit kembali saat kekuatannya berangsur-angsur pulih, dan pada saat itulah maka dirinya akan mencoba mengendalikannya." Ekspresi Xiaoyan pun sedikit berubah saat dirinya mendengar perkataan tersebut, karena tidak terduga bahwa tidak mungkin untuk menaklukkan ular surgawi berkepala 9 bahkan dengan kekuatan hipnotis yang dimiliki oleh King Lin. Tetua Zuli lanjut berkata, "Karena gadis kecil itu adalah teman Xiaoyan maka mereka secara alami akan membantunya, dan mereka juga telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno setelah Xiaoyan akhirnya tidak sadarkan diri. Jadi tempat itu adalah tempat banyak naga kuno selama beberapa generasi beristirahat, sehingga aura naga di sana benar-benar sangat kuat dan itu dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9, sehingga memungkinkannya untuk dimurnikan dan diserap. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan tidak perlu khawatir, karena setelah gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi berkepala 9, maka kekuatannya sudah pasti akan melonjak." Xiaoyan pun tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat memikirkan hal ini, lalu Xiaoyan pun segera berkata, "Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk jangka waktu tertentu." Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba mengajukan pertanyaan, "Bolehkah Xiaoyan tahu jika ada ruang kosong di mana petir berkumpul?" Karena Sky Demon Puppet di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan hampir dilumpuhkan oleh ahli dari Sekte Langit yang mendalam, sehingga Sky Demon Puppet tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung saat ini. Namun dengan menggunakan kekuatan petir maka Sky Demon Puppet bisa diperbaiki, lalu pil Lightning hanya bisa ditarik dengan pil obat tingkat 7 atau tingkat 8 yang agak terlalu merepotkan. Oleh karena itu jika mengandalkan pil Lightning sepertinya tidak akan berhasil. Xiaoyan pun hanya bisa mempertimbangkan kilat alami. Lalu tetua Zuli pun sedikit terkejut saat dirinya mendengar kata-kata Xiaoyan. Kemudian dirinya merenungkan pertanyaan Xiaoyan sejenak sebelum akhirnya perlahan menganggukkan kepalanya. Dirinya pun segera berkata bahwa memang ada tempat di dalam ruang kosong di dekat Pulau Naga Timur di mana petir berkumpul. Lalu singkat cerita Xiaoyan pun diantar dan telah sampai di kolam petir, sebuah kekosongan yang merupakan tempat berkumpulnya petir. Menurut tetua Zuli ada desas-desus bahwa ruang itu sangat misterius, karena itu memancarkan kekuatan hisap alami yang menyebabkan sejumlah besar energi berkumpul dalam kekacauan sebelum akhirnya membentuk petir yang tidak terhitung jumlahnya. Guntur pun menggelegar keras meraung dari kolam petir saat Xiaoyan berdiri di depannya, dan itu menyebabkan hati seseorang bergetar dan siapapun yang berdiri di tempat ini akan merasa sangat kecil. Xiaoyan pun bergumam, "Ini benar-benar sungguh kekuatan petir yang kuat." Hei King pun segera berkata, "Itu memang tempat yang berbahaya, jadi apakah adik laki-laki Xiaoyan benar-benar ingin berlatih di sini?" Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk, karena dengan kolam petir ini dirinya sangat percaya bahwa Xiaoyan akan mampu memperbaiki Sky Demon Puppet yang telah rusak. Xiaoyan pun segera berkata, "Baiklah aku akan masuk terlebih dahulu," dan dirinya akan mengirimkan sinyal jika sesuatu terjadi.
Hei King pun tidak berdaya saat melihat Xiao Yan sangat ingin memasuki kolam petir, sehingga dirinya hanya menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, "Aku akan menjaga kolam petir selama periode waktu ini, dan jika Xiao Yan menemui masalah yang tidak terduga maka Xiao Yan harus melepaskan sinyal yang telah mereka sepakati sebelumnya, karena pada saat itu dirinya akan masuk untuk menyelamatkan Xiao Yan." Xiao Yan pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, "Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan merepotkan kakak Hei King." Saat ini Xiao Yan pun tidak menunda lebih lama lagi sebelum akhirnya dirinya segera menyerbu ke dalam kolam petir, lalu banyak petir yang mulai menyerbu seperti ular dan petir ini menabrak Xiao Yan, akan tetapi sejauh ini hanya mengeluarkan sedikit suara terendam ketika mereka bersentuhan dengan api surgawi. Meskipun petir itu kuat namun mereka masih lebih rendah jika dibandingkan dengan api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Kualifikasi dan kemampuan inilah yang memungkinkan Xiao Yan untuk masuk ke kolam petir ini sendirian. Xiao Yan pun bergumam, jika dirinya menjelajah lebih dalam maka kemungkinan kekuatan petir akan lebih menakutkan, karena di bagian terdalam kemungkinan bahkan api surgawi tidak akan dapat untuk memblokirnya. Akhirnya Xiao Yan pun memutuskan untuk berhenti ragu-ragu dan duduk di tempat ini, lalu dirinya menenangkan dirinya sedikit dan melambaikan tangannya. Setelah itu Sky Demon Puppet yang telah dipukuli oleh tetua sekte langit yang mendalam sampai banyak lubang muncul seketika melintas, sehingga cahaya keemasan gelap di atas Sky Demon Puppet ini benar-benar sangat redup. Bahkan setiap bagian tubuhnya penyok dan beberapa bagian kulit yang kisut menunjukkan tanda-tanda retak. Lengan baju Xiao Yan pun segera diayunkan dan kekuatan lembut mendorong Sky Demon Puppet di depannya menuju ke tempat yang tidak jauh, dan tempat itu adalah tempat di mana kekuatan petir secara khusus berkumpul. Lalu baru saja Sky Demon Puppet terbang keluar, tiba-tiba petir yang merasuk sepertinya tertarik oleh sesuatu, karena mereka tiba-tiba berbalik dan dengan liar menabrak Sky Demon Puppet dengan cara yang sangat kejam. Namun petir yang tampaknya liar dan ganas ini seperti air yang bersentuhan dengan spons ketika mereka menyentuh tubuh Sky Demon Puppet, karena semuanya segera menghilang dan meresap masuk ke dalam tubuh Sky Demon Puppet. Kecepatan dari penyembuhan ini sangat lambat, dan kekuatan petir di tempat ini mungkin sangat besar, akan tetapi dalam hal kekuatan sebenarnya itu lebih rendah daripada petir pil 5 warna yang sebenarnya. Meskipun begitu Xiao Yan masih cukup puas dengan hal ini, karena jika dirinya memurnikan pil untuk menarik pil lightning ini untuk menyembuhkan Sky Demon Puppet, maka tidak ada yang tahu akan berapa banyak pil obat tingkat tinggi yang perlu dirinya sempurnakan. Xiao Yan pun bergumam, menurut kecepatan ini maka Sky Demon Puppet kemungkinan bisa sembuh total dalam waktu setengah bulan. Selain itu Xiao Yan juga ingin tahu apakah Heart Demon Puppet dapat sepenuhnya diperkuat menjadi Sky Demon Puppet di sini. Kemudian sebuah panas yang berapi-api seketika menari-nari di dalam mata Xiao Yan yang gelap, karena jika 10 Heart Demon Puppet ini dapat berevolusi menjadi Sky Demon Puppet dan mereka akan membentuk formasi bersama dengan Sky Demon Puppet yang asli, Xiao Yan pun bertanya-tanya seperti apa level yang akan dicapai oleh Sky Demon Puppet ini. Akhirnya Xiao Yan pun mengeluarkan Heart Demon Puppet dan seketika membuat formasi melingkar dengan Xiao Yan di tengahnya. Petir liar dan ganas meraung liar di luar lingkaran, dan banyak petir setebal lengan terus-menerus menabrak 11 boneka seperti ular piton yang marah. Namun serangan yang menakutkan itu tidak membuat tubuh boneka bergetar sedikit pun, justru sebaliknya warna pada wayang menjadi lebih cerah. Xiao Yan pun tidak terlalu peduli dengan boneka ini selama periode waktu ini, karena setelah mengamati mereka selama beberapa hari dan menemukan bahwa tidak ada perubahan yang tidak biasa, sehingga dirinya pun segera menutup matanya dan memasuki kondisi latihan. Xiao Yan pun menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir ini, sehingga hal itu menyebabkan doki di tubuh Xiao Yan meningkat dalam waktu setengah bulan. Lalu dirinya bahkan samar-samar bisa menyentuh penghalang imajiner dari bintang 5 Dozun. Tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera membuka matanya dan mengerutkan kening saat dirinya melihat Sky Demon Puppet di hadapannya, karena tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat ini.
dan kedalaman kilau ini bahkan lebih kaya dari sebelumnya. Tentu saja hal yang diperhatikan Xiao Yan bukanlah kilau dari Sky Demon Puppet, namun sebaliknya itu adalah kulit emas gelap yang berada di dadanya. Saat ini sebuah retakan telah terbentuk di sana dan melalui celah tersebut Xiao Yan samar-samar bisa melihat kilatan cahaya perak dari dalamnya. Tangan Xiao Yan pun segera mengusap retakan di dada Sky Demon Puppet dan bertanya-tanya, apakah itu menyerap terlalu banyak kekuatan petir dan mencapai batasnya? Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dengan cara yang agak menyesal. Tentu Xiao Yan hanya bisa mengeluarkan tangannya dan menyimpan Sky Demon Puppet yang telah mencapai puncaknya. Setelah itu matanya pun mendarat di 10 Heart Demon Puppet lainnya. Pada saat ini warna perak cerah pada tubuh boneka Heart Demon Puppet mulai menunjukkan titik emas, dan dengan pengalaman sebelumnya Xiao Yan secara alami mengerti, jika begitu bintik-bintik emas ini menutupi Heart Demon Puppet, maka Heart Demon Puppet ini akan dipromosikan menjadi Sky Demon Puppet yang asli. Xiao Yan pun bergumam, boneka-boneka ini ditinggalkan oleh seorang elit doseng, dan mengingat penglihatan seorang elit doseng bahan yang digunakan untuk menghaluskannya mungkin saja jauh lebih baik daripada milik Xiao Yan. Xiao Yan pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya kembali duduk. Lalu hari demi hari pun berlalu dan bintik emas di boneka tersebut pun bertambah jumlahnya, dan pada akhirnya bintik tersebut pun secara bertahap menempati lebih dari setengah tubuh boneka, dan menurut kecepatan ini Heart Demon Puppet akan segera dipromosikan menjadi Sky Demon Puppet dalam waktu 10 hari. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di tengah-tengah mereka. Ekspresinya juga tegas saat gelombang demi gelombang berfluktuasi dan energi misterius berlama-lama di sekitar tubuhnya. Karena dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, maka menyebabkan pusaran petir setinggi 1000 meter terbentuk di atas kelapa Xiao Yan. Putaran petir berlanjut untuk waktu yang tidak diketahui sebelum secara bertahap menunjukkan tanda-tanda melemah, dan pada saat ini tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh petir yang terang. Lalu melihat dari kejauhan tampak seolah-olah dewa petir sang kakek Zeus telah turun yang menyebabkan hati seseorang merasakan tekanan ketakutan belaka. Petir yang seperti zat tiba-tiba melesat di mata Xiao Yan saat dirinya membuka matanya, dan petir meledak secara eksplosif seperti naga besar. Lalu pada saat yang sama nafas yang mengandung listrik mengalir di sepanjang tenggorokan dan dihembuskan. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya dan bergumam, sepertinya dirinya telah naik ke tingkat bintang 5 Dozun, karena Xiao Yan dapat merasakan kekuatannya yang telah meningkat berkali-kali lipat. Lalu sebuah busur tanpa sadar terangkat di wajahnya, karena sungguh tidak terduga bahwa dirinya berhasil maju di kolam petir ini, dan tempat ini memang tempat berharga yang diberkati. Lalu saat ini Xiao Yan adalah bintang 5 Dozun dan dirinya seharusnya bisa mencapai kekuatan tingkat bintang 7 jika dirinya menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng, sehingga dengan begitu Xiao Yan tidak perlu takut lagi bahkan jika dirinya bertabrakan dengan Dozun bintang 7. Sebuah kilatan sangit berkedip di mata Xiao Yan ketika dirinya bergumam, jika Xiao Yan bertemu dengan Tianzun ke-9 lagi, maka dirinya mungkin bisa membunuh orang itu, dan jika Xiao Yan bergandengan tangan dengan boneka sawahnya, lalu Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan melihat 10 boneka di sekitarnya dan ekspresi gembira segera muncul di wajahnya. Saat ini tubuh 10 Heart Demon Puppet telah berubah menjadi warna kuning keemasan, dan saat ini mereka benar-benar telah berhasil maju menjadi Sky Demon Puppet. Xiao Yan pun tanpa sadar terbahak-bahak saat dirinya melihat mereka, lalu dirinya pun segera berdiri dan meregangkan tubuhnya. Namun baru saja Xiao Yan akan memeriksa 10 boneka setan langit justru tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan matanya melihat ke bagian terdalam dari kolam petir. Sebuah fluktuasi energi yang sangat intens dipancarkan dari tempat tersebut. Xiao Yan pun mengamati daerah itu sejenak akan tetapi dirinya tidak dapat menemukan apapun. Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan bergumam, apakah Xiao Yan telah salah merasakan sesuatu? Bersamaan dengan gumaman Xiao Yan tiba-tiba badai tidak terlihat melesat dari dalam kolam petir, dan petir yang menakutkan dimusnahkan hampir seketika dimanapun angin ini lewat.
bahkan bulu-bulu di sekujur tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri saat dirinya merasakan angin yang tidak kasat mata ini dan bergumam, "Ini adalah angin yang sangat menakutkan." Sementara kulit kepala Xiao Yan mati rasa dan terlihat sosok yang sangat menyedihkan melarikan diri dari daerah di mana angin bertiup. 10 petir besar hitam pekat yang mengerikan mengikuti di belakangnya seperti naga hitam. Xiao Yan merasakan kulit di kepalanya meledak saat dirinya melihat petir hitam pekat yang sangat besar ini. Lalu dirinya pun mengembalikan 10 Sky Demon Puppet dengan cepat dan berbalik dan tanpa ragu segera melarikan diri. Jiwa di antara alis Xiao Yan bergetar saat dirinya melihat 10 petir hitam pekat tersebut, karena gelombang bahaya yang tidak terlukiskan mengubur hati Xiao Yan. Menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk menyimpan boneka-boneka tersebut dan melarikan diri, dan Xiao Yan tidak mengenali sosok yang menyedihkan yang dikejar oleh halilintar hitam pekat tersebut. Tentu orang ini jelas bukan orang biasa, namun petir hitam pekat di belakangnya bahkan lebih luar biasa. Xiao Yan mengerti bahwa jika dirinya menyentuh sedikit petir hitam pekat tersebut, maka bisa saja akan membuat tidak akan ada bagian dari dirinya yang akan tersisa. Xiao Yan pun melepaskan kecepatannya hingga pada batasnya dan banyak after image terus muncul di belakangnya. Namun sosok manusia dari belakang sepertinya telah menemukan Xiao Yan. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiao Yan menangis di dalam hatinya bahwa orang ini tidak melarikan diri ke arah lain, justru orang ini benar-benar berlari mengikuti arah Xiao Yan pergi. Xiao Yan pun segera berteriak bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk membantu pria tersebut, dan orang tersebut jelas berniat mencari penolong untuk bergandengan tangan dan melawan petir hitam ini. Bersamaan dengan teriakan Xiao Yan yang baru saja keluar, suara angin yang kencang muncul di belakang Xiao Yan dan sosok seperti hantu muncul di sampingnya. Namun baru saja sosok ini akan berbicara, justru tiba-tiba dirinya terpanah. Kemudian dirinya segera menyadari bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan di bintang 5. Lalu pria tersebut pun segera berkata kepada Xiao Yan, dirinya benar-benar berani datang ke kolam petir alam kosong ini dengan sedikit kekuatan. Xiao Yan pun sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata ini dan cahaya perak seketika berkedip di bawah kaki Xiao Yan. Kemudian dirinya bergegas ke depan dengan seluruh kekuatannya dan memanfaatkan kesempatan kecil ketika sudut matanya melirik sosok manusia tersebut. Saat ini pikiran Xiao Yan pun dengan cepat terbang melalui hatinya dan menyadari bahwa orang tua ini jelas bukan orang biasa. Tentu Xiao Yan ingin tahu dari mana asal ahli tersembunyi ini berasal. Di sisi lain, orang tua yang menyedihkan itu secara alami juga merasakan hal tersebut. Lalu dirinya mengeluarkan teriakan aneh dan ruang di depannya berubah saat dirinya memasukinya. Dan kali berikutnya ketika dirinya muncul, dirinya pun sudah berada dengan jarak 1000 meter jauhnya. Xiao Yan pun sedikit tercengang ketika melihat orang tua ini melarikan diri sesuai keinginannya. Xiao Yan pun mengatupkan giginya dan punggungnya seketika gemetar, lalu sayap tulang seketika memanjang di belakangnya dan segera mengepak, dan kecepatan Xiao Yan pun tiba-tiba melonjak, bahkan dalam beberapa kilatan dirinya pun muncul dari jarak yang sangat jauh. Setelah itu dirinya hanya melarikan diri tanpa menoleh. Setelah melepaskan kecepatan hingga pada batasnya sepanjang perjalanan ini, Xiao Yan pun secara bertahap lolos dari petir hitam pekat tersebut. Xiao Yan pun bergumam, sungguh tidak terduga bahwa kolam petir tidak simen yang dirinya bayangkan, dan pasti ada sesuatu yang menakutkan di bagian terdalam, karena jika tidak maka orang tua itu tidak akan melompat-lompat ketakutan. Lalu ketika suara gumaman Xiao Yan baru saja terdengar, tiba-tiba sebuah suara aneh segera meledak di samping telinganya. Suara tersebut segera berkata, apakah itu benar? Apakah Xiao Yan berpikir hal-hal itu menyebabkan dirinya melompat-lompat ketakutan? Xiao Yan pun buru-buru mengangkat kepalanya hanya untuk melihat lelaki tua yang menyedihkan tergantung di hadapannya. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat dirinya melihat pria tua ini. Pria tua tersebut pun melengkungkan bibirnya dan berkata, sekelompok monster petir ini memiliki kecerdasan. Xiao Yan pun mengerutkan alisnya ketika dirinya mendengar penjelasan ini. Mata Xiao Yan menyapu orang tua ini yang nampak menyedihkan.
Sungguh tidak terduga bahwa Xiao Yan akan bertemu dengan ahli pamungkas dari kelas seperti itu di alam kosong ini. Pria tua tersebut pun menggosok tangannya dan tersenyum ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya segera berbicara. Dirinya berkata kepada Xiao Yan, meskipun kekuatannya tidak cukup namun Xiao Yan cukup hebat. Awalnya dirinya berpikir untuk membantu Xiao Yan akan tetapi Xiao Yan tiba-tiba telah melarikan diri. Sudut mulut Xiao Yan pun segera terbuka dan dirinya berkata, saya hanya beruntung. Kemudian pria tua tersebut lanjut menjelaskan bahwa makhluk hidup yang jauh di dalam kolam petir ini benar-benar sangat aneh, karena mereka semua terbentuk dari petir dan jika seseorang dapat menyerapnya maka itu adalah makanan yang sangat bagus, dan tampaknya kecepatan Xiao Yan juga cukup baik dan mengapa mereka berdua tidak bergandengan tangan untuk memasuki wilayah yang dalam dan bersenang-senang di sana. Karena di sana ada warung cabang dari Bude Yanti yang menjual kopi ternikmat dan yang pastinya bisa kasbon sesuka hati.